Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data untuk menentukan luas permukaan suatu adsorben menggunakan metode BET dengan gas nitrogen sebagai adsorbennya. Yang mana pada metode BET ini, gas nitrogen akan diabsorpsikan pada permukaan material si adsorbennya pada berbagai tekanan relatif, sehingga nanti akan diperoleh data-data paper panel. Nah, setiap titik tekanan relatifnya nanti juga akan diperoleh volume adsorbennya atau volume gas yang diabsorpsinya gitu ya. Nah, untuk menentukan suatu luas permukaan adsorben, kita memerlukan data-data ini, yang mana Vm merupakan volume gas yang diperlukan untuk membentuk suatu lapisan monolayernya. Kemudian N itu adalah nilai Avogadro yang merupakan suatu ketetapan, kita udah punya nilainya. Dan A itu adalah luas permukaan yang diabsorpsi oleh satu molekul gas nitrogen. Dan ini merupakan suatu ketetapan juga. Kalau misalkan nanti teman-teman memakai adsorbennya selain gas nitrogen, bisa diubah aja ya, karena ini merupakan suatu ketetapan dari suatu gasnya. Kemudian di sini ada nilai V. V itu adalah nilai volume STP yang merupakan suatu ketetapan juga. Nah, di sini yang belum kita peroleh itu adalah data Vm. Nah, yang mana data Vm ini bisa kita peroleh dari persamaan ini, dan persamaan ini itu memerlukan slope dan intercept dari perbandingan P per P0 dengan P per V dikali P0 per P0 dikurangi P. Nah, ini grafik ini dapat diperoleh dari persamaan BET, yang mana ini persamaan ini menunjukkan nilai Y, kemudian 1 per PMC itu menunjukkan nilai C, kemudian ini menunjukkan nilai M, dan P per P0 menunjukkan nilai X. Untuk membuat suatu grafik, kita buat nilai X-nya dari P per P0, dan untuk nilai Y-nya dari persamaan ini. Nah, mungkin untuk nilai P per P0 kita udah memperolehnya dari hasil pengukuran, namun untuk data ini, persamaan ini kita belum mendapatkannya ya. Nah, dan permasalahannya di sini, ini kita harus punya nilai P dulu, kemudian P0-nya dan P-nya gitu. Sedangkan di sini kita hanya memiliki P per P0. Oleh karena itu, kita bisa menurunkan persamaannya menjadi P per P0 per P dikali 1 min P per P0. Nah, nanti untuk penurunan persamaannya bisa dilihat dari video setelahnya gitu ya. Oke, maka dari itu untuk membuat suatu grafik, kita tinggal hitung saja di sini untuk mendapatkan nilai Y-nya. Nah, Y-nya itu adalah P per P0 ya, dibagi dengan ini, kita tulis sama dengan P per P0 kita masukkan, dibagi dengan V. V itu volume adsorbennya ya, kita masukkan, dikali dengan dalam kurung 1 dikurangi P per P0 juga, kita kurung. Nah ya, di sini kita kasih tanda kurung juga, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tinggal drag saja. Nah, sehingga kita udah dapat nilai Y-nya untuk membuat suatu grafik. Kita bisa gambar grafiknya di sini saja. Oke, insert. Kemudian kita pilih chartnya. Yang ini. Kemudian kita select data. Oke. Series name-nya kita tulis kurva BET. Kurva BET. Kemudian untuk series X-nya yaitu P per P0 ya, seperti tadi persamaan YMXC-nya masukkan sama dengan P per P0-nya. Dan untuk series Y value-nya kita masukkan nilai ini. Dan kita klik OK. Oke. Kemudian untuk menentukan nilai Y-nya kita tinggal klik ini, yang FX ya, layout 9. Kita ini hapus saja. Nah, di sini kita udah dapat nih
nilai slope dan interceptnya, yang mana Y-nya itu adalah dari persamaan ini, kemudian nilai C-nya itu adalah yang ini ya, yang 0,002, dan untuk nilai M-nya 0,25, dan untuk nilai X-nya ya ini. Oke. Dari persamaan kurva BET ini, maka kita bisa menentukan nilai VM-nya ya, yang mana VM itu slope ditambah dengan intercept. Kita masukkan, kita tulis di sini intercept nilai C 0,002, kemudian untuk slope-nya yang ini itu 0,0025. Selanjutnya kita bisa hitung VM-nya dengan menggunakan persamaan ini, sama dengan 1 dibagi dengan dalam kurung slope ditambah dengan intercept. Kita enter. Nah, ini kita bisa memperoleh nilai VM-nya. Namun perlu digarisbawahi ya, bahwa ini kan satuannya tadi cm kubik, sedangkan untuk nilai VM untuk penentuan luas permukaan itu harus dalam satuan meter pangkat 3. Oleh karena itu kita kali 6 hasilnya. Kali 10 pangkat 6, maksud saya, maaf. Kali 10 pangkat 6. Oke, kita udah memperoleh nilai VM-nya. Oke, kita perkecil saja yang ini biar kelihatan kurvanya. Nah, ini untuk P per P0 ya. Kemudian ini kita copy aja yang di sini. Oke, selanjutnya untuk menentukan luas permukaannya kita pakai persamaan ini. Nah, untuk nilai A-nya kita udah punya ketetapan 0,162 nanometer persegi, namun kita harus ubah dulu ke meter persegi, kemudian volume STP-nya juga dalam liter ke meter kubik, sehingga nanti akan diperoleh satuannya meter persegi per gram ya. Nah, untuk nilai S-nya kita bisa hitung dari persamaan ini. Kita klik sama dengan, tulis sama dengan, kemudian masukkan nilai VM-nya. Selanjutnya kita kali N, N-nya ini nilai Avogadro ya, yang itu, kemudian dikali dengan nilai A-nya, yang ini. Kita tutup kurung dulu, kemudian kita bagi dengan nilai VSTP dalam meter kubik. Ya, kita enter. Nah, ini hasilnya udah kita peroleh ya, luas dari permukaan suatu adsorben yang kita ukur, yang mana diperoleh nilainya suatu adsorben tersebut 967,216918. Oke, mungkin cukup sekian pengolahan data untuk menentukan luas permukaan suatu adsorben. Terima kasih.